Di Brave ini kita bisa mendapatkan reward ya. Jadi kita tuh browsing, berselancar di dunia maya, kita tuh bisa dibayar dengan token. Hai, jumpa lagi dengan gue Arif, masih di Indo Games Crypto Channel, tempat kalian ngobrol seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi project kripto yang keren-keren. Di video kali ini, kami ingin memberikan beberapa rekomendasi project kripto ya tentunya, tetapi bukan di metaverse mungkin ya. Jadi kali ini itu kita bahas tentang fenomena yang sekarang itu mungkin bisa dibilang suatu kemajuan yang cukup keren. Jadi ini adalah project Web 3.0. Nah, jadi kemarin-kemarin itu kan ada Web 2.0 seperti itu ya. Nah, ini generasi berikutnya yaitu Web 3.0. Nah, jadi kedepannya itu setelah kemarin itu di kripto itu yang ramai adalah DeFi, Decentralized Finance, kemudian setelah itu adanya NFT, kemudian ada Metaverse ya, dan hype lagi itu adalah Web 3.0. Nah, apa sih Web 3.0 itu? Mari kita bahas. Oke. Kalau kita lihat di literatur, jadi Web 3.0 itu adalah suatu evolusi ya, pemanfaatan web dan interaksi yang mencakup atau mengubah web menjadi database ya. Dan itu memungkinkan peningkatan gradasi ya back end web setelah lama fokus pada front end. Nah, front end ini adalah Web 2.0 ya, terutama tentang AJAX, penandaan dan inovasi pengalaman pengguna front end lainnya. Nah, kemudian Web 3.0 itu secara istilah atau yang digunakan untuk menggambarkan banyak evolusi ya penggunaan web dan interaksi di antara beberapa jalur. Nah, dalam hal ini data tidak dimiliki tetapi dibagikan. Nah, di mana layanan menunjukkan tampilan berbeda untuk web yang sama atau data yang sama. Ini ya. Nah, semantik Web 3.0 ini ya berjanji untuk membangun informasi dunia dengan cara yang lebih masuk akal daripada yang dapat dicapai Google dengan skema mesin yang ada. Hal ini terutama benar dari perspektif konsepsi mesin yang bertentangan dengan pemahaman manusia. Jadi web semantik itu mengharuskan penggunaan bahasa ontologis itu deklaratif seperti OWL untuk menghasilkan ontologi spesifik domain yang dapat digunakan di mesin untuk mempertimbangkan informasi dan membuat kesimpulan baru, tidak hanya mencocokkan kata kunci saja. Nah, jadi di bawah ini ada 5 fitur utama ya yang dapat membantu kita mendefinisikan Web 3.0 ini. Salah satunya pertama adalah semantic web. Nah, apa sih semantic web itu? Jadi adalah evolusi web yang berhasil melibatkan web semantik. Web semantik meningkatkan teknologi web dalam permintaan untuk membuat, berbagi, dan menghubungkan konten melalui pencarian dan analisis berdasarkan kemampuan untuk memahami arti kata, bukan pada kata kunci atau angka. Nah, yang kedua ada artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan itu menggabungkan kemampuan dengan pemrosesan bahasa alami di Web 3.0. Nah, komputer itu dapat membedakan informasi seperti manusia untuk memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih relevan. Nah, mereka itu menjadi lebih cerdas untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga itu ada 3D grafik. Nah, komputer dapat mendesain 3 dimensi, sedang digunakan secara luas di situs web dan layanan di Web 3.0 ya. Panduan museum, permainan komputer, e-niaga, konteks geospasial, dan lain-lain ya. Jadi itu adalah contoh yang menggunakan grafik 3D ya. Kemudian untuk yang keempat itu connectivity. Jadi dengan Web 3.0 itu informasi lebih terhubung berkat metadata
semantik. Akibatnya pengalaman pengguna tuh berkembang ke tingkat konektivitas lain yang memanfaatkan semua informasi yang tersedia. Ya. Kemudian konten dapat diakses oleh banyak aplikasi. Setiap perangkat itu terhubung ke web dan layanannya dapat digunakan di mana saja. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ini different between web 1.0, web 2.0 dan web 3.0, di mana yang ini ya versi pertama ini mostly read only, kita cuma bisa membaca doang. Kemudian untuk web 2.0 ini widely read write, jadi bisa membaca dan menulis. Nah, ini portable ya dan personal, lebih personal ya. Company fokusnya itu community fokus dan individual fokus. Nah, ini homepage, blog, wiki, dan live stream. Jadi kalau di web 3.0 itu lebih interaksinya lebih bagus. Nah, ini kalian baca ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah sedikit comparison ya antara web 1.0, web 2.0 dan web 3.0. Ya, seperti ini. Broadcast, interaktif. Nah, kayak ini. Nah, kalau kita ambil contoh aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan itu bisa dikategorikan di sini ya. Seperti browser itu masuk seperti di web 2.0 apps. Ini ada Chrome, itu masih di versi 2, dan sekarang itu ada Brave. Nah, di Brave ini kita bisa mendapatkan reward ya. Jadi kita tuh browsing, berselancar di dunia maya, kita tuh bisa dibayar dengan token BAT namanya, Basic Attention Token. Nah, kemudian untuk storage ini contohnya ada seperti Dropbox, kemudian ini Google Drive ya. Nah, kalau di web 3.0 itu ada store, IPFS ya, ini storage. Kemudian untuk video and audio calls ada Skype. Nah, ini ada Expertise. Operating system OS-nya itu ada Android, iOS. Nah, ini yang baru ada iOS Essential One ya. Kemudian social network ini Facebook, Twitter. Di web 3.0 ini Steemit, Akasa ya, messaging, ada WeChat, WhatsApp ya. Kemudian di web 3.0 ini status. Dan untuk payment system sekarang itu menggunakan seperti Ripple, Cardano ya, di mana mereka ini adalah koin ya, koin. Yang dulu itu masih menggunakan PayPal ya, semacam itu. Nah, ini hanya contoh aja, sebenarnya masih banyak banget aplikasi-aplikasi yang termasuk di web 2.0 ataupun di web 3.0. Oke. Jadi di sini kami ingin merekomendasikan project-project web 3.0 yang menurut kami ini kedepannya bakal berkembang ya, kembangnya masih bagus gitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu di CoinMarketCap. Kalau kita lihat di sini ada kategori, nanti kalian bisa pilih. Nah, di situ kategorinya kita bisa memilih di di web 3.0 ya. Nanti kalian akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini banyak banget proyek-proyek kripto yang berhubungan dengan web 3.0. Nah, nanti kami akan membahas beberapa proyek saja ya. Jadi yang menurut kami itu bagus ya. Ya, yang lain itu tidak jelek, tapi kita kalau harus membahas semua waktunya nggak cukup ya. Jadi kita ambil beberapa proyek aja. Nanti kalau kalian mau ataupun banyak request untuk membahas web 3.0 yang lain, nanti kita akan bikin video berikutnya. Oke. Nah, yang pertama yang kita rekomendasikan ada namanya Render Token ya. Nah, Render Token ini kami rekomendasikan karena masih under value ya. Sekarang itu masih Rp 90.844, dan kalau kita lihat di sini sekarang itu udah naik tinggi ya. Jadi kalau mau masuk sekarang tuh mending tunggu dulu, karena ini pasti akan koreksi dulu ya kan. Kalian tunggu, kalau koreksinya udah kita analisa itu masuk, kita bisa masuk di situ ya, bisa masuk ya. Untuk lebih lengkapnya kalian tuh bisa lihat di TradingView ya, untuk mendapatkan menu-menu yang lebih lengkap. Nah, apa sih what is RNDR? RNDR ini adalah coin native-nya si Render ya. Di sini adalah is a distributed GPU rendering network built on top of Ethereum blockchain, aiming to connect artists and studios in need of GPU compute power with mining partners willing to rent their GPU capabilities out. Nah, kalian bisa pelajarin sendiri ya untuk projectnya itu apa. Kemudian kalau kalian tertarik bisa beli di mana, kalian bisa lihat di sini. Karena di sini kami hanya merekomendasikan saja beberapa project. Jadi untuk pembahasan secara lengkap mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Ini kita akan memberikan sedikit pembahasan ya, tapi tidak secara mendalam. Nah, di sini
render token itu dibangun di 2 blockchain, Ethereum dan Polygon. Nah, market cap-nya ini masih 15 triliun ya, karena saya bikin di rupiah. Nah, maksimal supply-nya cuma 536, jadi sedikit ini ya jumlah tokennya. Jadi market cap-nya jadi akan cepat naiknya ini ya. Kalau kita lihat di sini, titik terendahnya itu waktu launching itu di harga 1200-an, dan sekarang paling tinggi itu di 122 ribuan ya. Kalian bayangin dari harga yang 1000-an menjadi 122 ribuan itu bukanlah hal yang biasa ya, itu sangat luar biasa sekali ya kalau kita bisa beli token di harga segini. Dan ini pun harga setelah masuk di coin market cap. Dan artinya sebelum dia masuk ke ini ya, CMC ini, pasti mereka sudah mengadakan yang namanya mungkin IDO, launchpad seperti itu ya, penawaran terbatas ya. Jadi artinya jika kita memiliki koin ini di awal-awal ya, tentu dengan harga yang sekarang ini, maka perkembangannya itu sudah berkali-kali lipat ya, seperti itu. Dan ini menurut kami juga masih under value ya. Nah, kita lihat dulu di webnya. Jadi webnya itu seperti ini. Kita coba bikin yang normal dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ya cukup banyak sih pembahasannya ya, karena jujur kalau harus membahas semua ini banyak banget waktunya yang dibutuhkan ya. Oke, kalian bisa pelajarin di sini untuk lebih lengkapnya tentang project dari render ini. Oke. Kemudian project yang ketiga yang kami rekomendasikan, di mana project itu masih under value dalam hal web 3.0 ya, yaitu adalah Hive. Nah, Hive ini kalau kita lihat ya di sini ya, di coin market cap itu keterangannya dia tuh sebuah blockchain ya. Ini adalah teknologi blockchain. Nanti kalian bisa baca ya untuk lebih lengkapnya. Kalau kita lihat di sini Hive ini atau koin Hive ini, nah kalian lihat di sini ada keterangan koin. Kalau di sini keterangan koin itu biasanya dia tuh adalah blockchain. Biasanya seperti itu ya. Nah, di sini harganya tuh masih under value banget di 36.569. Dan sekarang sedang mengalami koreksi karena sudah bull run cukup signifikan banget ya. Dan kalau kita lihat di sini dalam 1 tahun dengan harga yang awal listing di CMC itu baru dengan harga 1.500-an, dan sekarang tuh harganya udah 47.000, cukup signifikan juga ya menurut kami ya. Dan itu harganya masih under value jika kita bandingkan dengan yang render tadi, dengan total supply yang cuma 377.000 ya token ya, 377.870 dengan supply totalnya itu 377.875.795 koin. Artinya koin ini akan cepat naiknya ya, karena supply-nya totalnya cuma dikit. Nah, kalau lihat di sini di webnya, kita lihat ke webnya dulu. Nah, Hive ecosystem itu adalah Hive has a thriving ecosystem of over 126 apps. Jadi dia tuh blockchain ya. Nah, ini blockchain yang project yang berdiri di blockchain Hive ini. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak banget. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di hive.io ya, jika kalian tertarik dengan project ini. Oke. Kemudian untuk project yang ketiga yang kami rekomendasikan dan masih under value sekali, yaitu adalah Audius. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan ini ya, Audius ini ya, karena kemarin tuh sempat ya heboh juga karena Audius ini menjalin partner ya dengan TikTok. Nah, dengan menjalin partner TikTok tuh kemarin harga Audius tuh cepat melambung ya, melambung banget ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh harganya masih 33 ribuan ya. Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir dia tuh rilis di coin market cap itu juga harganya 1000-an ya. Dan sekarang tuh udah 71.000, dan ini masih termasuk under value ya. Total supply-nya aja cuma 1 miliaran ya. Nah, ini berdiri di jaringan Ethereum dan XDAI ya. Jadi dia platform entertainment. Kalian bisa baca ya untuk Audius itu apa projectnya, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa masuk ke webnya. Di sini ada keterangan unleash your music, discover and stream up and coming artists.
Oke, jadi kalian udah ada gambaran sedikitnya ya, karena kami tidak akan membahas untuk project-project ini secara detail ya. Oke, kita lanjut untuk project berikutnya, yaitu ada yang namanya iOS. Nah, iOS Network ini juga udah dibahas di video kami yang kemarin ya. Kalian bisa lihat nanti untuk project ini di bidang apa, nanti kalian bisa lihat secara lengkap di situ. Dan harganya sekarang itu token iOS itu di 12.500-an ya. Dan kita lihat 1 tahun terakhir ini dari 2.300-an menjadi 38.000 ya, lumayan ya naiknya. Dan maksimal supply-nya itu hanya 1 miliar saja. Dan baru sirkulasi supply-nya itu sebanyak 20%. Artinya itu masih sangat under value sekali, oke? Nah, kalian lihat di sini dia berdiri di jaringan Binance dan juga Ethereum ya. Nah, kita lihat, kalau kita lihat di sini itu grafiknya turun, tapi dia sudah mulai naik ya di sini. Ya, karena dengan orang-orang tuh yang sekarang lebih suka nonton video, jadi untuk perkembangan iOS ini masih sangat bagus banget. iOS itu bergerak seperti project YouTube versi blockchainnya, seperti itu ya gampangannya. Nah, kita lihat dulu di ini webnya seperti ini ya. iOS Network Layer 1 blockchain based content delivery network open to the new era of internet streaming powered by you. Jadi di project streaming dia. Oke. Kalau kalian tertarik dan kalian penasaran dengan project ini, kalian bisa masuk ke iOS.network. Kita lanjut. Kemudian project berikutnya ada yang namanya The Graph. Nah, ini juga kemarin sempat heboh juga ya projectnya, karena cukup keren juga, dan bahkan ini dianggap sebagai Google-nya kripto gitulah, gampangnya seperti itu. Google di bidang blockchain, gampangnya seperti itu ya. Nah, sekarang itu harganya masih di 13.500-an, dan kita lihat 1 tahun terakhir RP0 ya. Saya nggak tahu ini RP0 berapa, tapi ini pasti ada harganya. Dan di sini harganya sudah pernah all time high-nya di 41.000, dan sekarang tuh harganya di 13.000. Jadi ini lagi koreksi ya, kalau kata saya mah ini diskon. Nah, kalian lihat di sini tuh. Jadi ini sangat under value sekali. Tentang projectnya bagaimana, lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat di webnya sendiri ya. Webnya ini di thegraph.com. Kemudian ini dia berdiri di jaringan nggak ada ya Binance ya, tapi di Ethereum, Avalanche, dan Sora untuk The Graph ini. Oke, dengan supply-nya, maksimal supply-nya itu di 10 miliar ya, ini 10 miliar. Dan baru 47% yang udah disirkulasikan. Oke, ini adalah webnya. APIs for a vibrant decentralized future ya. Future. The Graph is an interesting protocol for querying networks like Ethereum and IPFS. Kalian bisa pelajarin di sini white papernya seperti itu gimana ya untuk projectnya ini. Kemudian kita lanjut untuk yang keenam ya. Oke. Jadi berikutnya adalah basic attention token. Nah, atau lebih familiar yang mungkin kalian tuh tahu browser Brave ya. Jadi browser Brave, di situ kita bisa browsing menggunakan browser Brave itu, dan kita akan mendapatkan reward. Nah, ini. Nah, kalian juga penasaran untuk project ini, kalian bisa lihat di basicattentiontoken.org. Nah, kita lihat harganya sekarang itu di 22.000-an ya, dan naik sekarang itu. Kalau kita lihat di 1 tahun terakhir itu perkembangannya ya cukup signifikan ya. Dari awal listing di CoinMarketCap itu 2.600-an. Dan total supply-nya ini sepertinya udah habis ya. Ini udah 100% sirkulasinya, dan maksimal supply-nya itu di 1.500-an, dan sisanya ini dipegang oleh developernya. Oke. Kemudian ini berdiri di jaringan Binance, juga ada XD, Avalanche, juga di Ethereum. Nah, kalau kita lihat di sini harga dari basic attention token ini malah naik ya setelah koreksi, kemudian koreksi lagi. Nah, ini dia ngepump. Ini pasti akan koreksi lagi. Jadi kalau mau invest di sini, kalian tunggu setelah koreksi ya.
Oke, jadi nggak banyak yang ingin kami sampaikan di video kali ini. Ini buat referensi aja buat kalian untuk mencari project-project berikutnya yang mungkin akan mempunyai potensi 100 kali lipat di tahun 2022, khususnya di segmen Web 3.0. Masih banyak banget. Nah, ini kan kalau kalian lihat di sini banyak banget project-project kripto di Web 3.0. Oke, jadi itulah tadi rekomendasi kami project-project kripto di segmen Web 3.0 yang menurut kami masih under value. Oke, jika kalian suka, like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk telah mampir di channel kami. Kami ingatkan juga kepada kalian, sebelum berinvestasi dimanapun dan apapun, kalian harus lakukan riset kalian sendiri. Oke, jaga kesehatan, keep health, dan keep cuan.